kita berkreasi dan inovasi, tapi makna sainsnya nggak lepas. Ya, terima kasih Bu Yupi sudah memperhatikan. Oke, Bapak, terima kasih atas masukannya. Selanjutnya silakan Pak Fatur, Pak. Siap-siap Pak Trianto ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya. Saya izin untuk rekod dulu. Kali ini untuk aksi yang pertama yang saya tampilkan tentang momentum dan impuls dengan model pembelajaran discovery learning. Kita mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sudah capek, kita jam terakhir, tapi mudah-mudahan tetap semangat. Saya yakin kalian tetap semangat. Sebentar, sebelum ke yang lain, saya cek dulu. Kayaknya ada 11 orang sudah hadir semuanya, tetap masih lengkap, nggak ada bolos-bolosnya. Kelas hebat, saya senang dengan kelas ini. Belajar tekun, kemudian nggak pernah rewel dengan ruangan yang bikin kotor-kotor, nggak pernah. Saya senang saya di sini, benar kerasan. Mudah-mudahan kalian jadi anak soleh-solehah semuanya. Kemudian belajar tekun, mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana niat kalian? Nawa itu ta'aluma linjaladil. Jadi niat belajar itu untuk menghilangkan kebodohan, dan ditambah lagi utlubul ilmi minal mahdi ilal lagi, belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Nah, begitu. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai kita, Mas Wahid. Iya, Pak. Bisa pimpin berdoa, Mas Wahid, minta tolong. Teman-temannya dipimpin berdoa baik-baik, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Wahid ya. Udah Ya, Pak. berdoa teman-teman, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin tanya dulu. Kemarin pertemuan terakhir itu kita membahas tentang apa ya? Yang ada potensial, ada kinetik. Itu tentang apa ya, Mbak Yupi? Energi, Pak. Energi dan usaha. Ada berapa energi? Ada 2 ya, Pak. Energi Ada potensial. berapa macam? Ada berapa macam? Energi potensial sama energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu yang seperti apa, Mbak Maya? Energi potensial itu yang seperti apa? Energi yang berdasarkan ketinggian, Pak. Berdasarkan ketinggiannya. Contoh, kalau ya, energi kinetik, energi yang apa, Mas Rianto? Berdasarkan energi kinetik yang seperti apa, Mas Rianto? Energi yang dipengaruhi karena kecepatannya, Pak. Nah, bendanya seperti itu. Jadi kalau setiap benda yang bergerak pasti punya energi kinetik ya? Kalau kinetik. Iya, pasti Pak. Ya? Pasti. Betul, Pak. Pasti. Iya. Pasti. Oke. Kalau dia bergerak dan berpindah tempat. Iya. Karena energi kinetik itu karena kecepatannya, setiap benda yang bergerak pasti punya kecepatan, sehingga setiap benda yang bergerak pasti punya energi kinetik. Baik, lanjut dari materi energi kinetik, kita masuk ke yang berikutnya. Ini ada hal yang baru. Ya, coba kita lihat ya. Saya punya sesuatu untuk kalian. Coba lihat ini. Masih kan? Belum tahu impuls itu apa. Baik, yang kita pelajari sekarang
lanjutan dari energi dan usaha, bab yang berikutnya yaitu impuls, momentum, dan tumbukan. Sudah pernah dengar belum kata impuls dan momentum? Belum. Sudah, Pak. Sudah? Bukan yang baru pernah mendengar, Pak. Oh, baru pernah. Baik. Iya, Nah, Pak. sekarang ngapain sih kita? Impuls itu apa? Momentum itu apa? Tumbukan itu yang bagaimana? Sebelum itu, kita lihat dulu. Kenapa kita harus mempelajari ini, kan gitu kan? Nah, diharapkan nanti setelah kalian mempelajari, setelah kita belajar bersama, yang pertama, kalian bisa menjelaskan impuls dan momentum. Lebih tepatnya, momentum dan impuls. Kemudian yang kedua, bisa menghitung besarnya momentum dan impuls. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis momentum dan impuls pada benda yang terjatuh dari ketinggian tertentu. Kemudian yang berikutnya menganalisis hubungan antara impuls dan momentum serta perubahan momentumnya. Kemudian bisa melakukan aktivitas percobaan dan menerapkan hukum kekekalan momentum. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil percobaan momentum, kecepatan, dan massa benda. Nanti yang kita lakukan bersama-sama. Itu tujuan pembelajarannya sudah, indikatornya sudah. Kalian bisa melanjutkan dulu. Saya punya ada beberapa hal. Setelah tujuannya kita tahu, coba lihat ini. Coba lihat ini. Ini gambar apa? Helm, Pak. Mbak. Gambar? Helm. Oke, Mas Rianto. Iya, Mas Pak. Rianto, boleh nggak saya tanya? Boleh, Pak. Pernah belum membelah helm kayak gini? Kalau membelah belum, Pak. Belum pernah. Tapi tahu kalau helm itu di dalamnya ada gabusnya. Tahu, Pak. Tahu. Kira-kira kenapa kalau pakai gabus? Gimana? Pakai gabus. Kenapa kok pakai gabus di dalamnya? Fungsinya untuk mengurangi gaya Mengurangi gaya benturannya, Pak. ketika Jadi celah waktunya menjadi makin besar. waktunya jadi makin besar. Kenapa kok pakai gabus? Ya karena gabus itu kan sebagai Ringan. peredam. Oh, peredam. Kira-kira kalau pakai bahan lain yang bisa pakai peredam bisa nggak? Diganti misalnya. Busa Kain mungkin, Pak. misalnya. Bisa ya? Busa. Bisa ya? Oke, kita Atau jawab mungkin nanti. mungkin Gimana? kasih itu air itu cairan gitu. Bisa ya? Kita Ya, itu jawab nanti. Tuh simpan dulu pertanyaannya, simpan dulu bisa apa enggak. Kemudian yang kedua, ini biasanya yang cewek-cewek ini yang suka belanja. Mbak Ita, Iya, Pak. dapat paketan enggak? Iya, Pak. Paketan Pernah. apa gitu, dari apa gitu. Dalamnya Nah. ada gabusnya juga. Iya. Di kemasannya ada gabusnya. Kalau nggak pakai gabus, pakai yang kayak gini nih. Iya. Ya. Ini Apa itu namanya? Lupa saya. Bubble wrap Iya. yang pada pakai gelembung. Itu kenapa Pak pakai itu? Kok nggak pakai plastik biasa? Biar nggak rusak ya, Pak ya. Biar nggak rusak. Lah apa hubungannya rusak sama gitu? Hubungannya Kalau apa? mungkin kan dilempar-lempar atau terjatuh gitu. Dilempar-lempar supaya mengurangi benturan, goncangan gitu ya. Meredam itu ya. Jadi kayak pegas dong fungsinya. Jadi kayak pegas dong. Ya coba kita jawab Iya, nanti. iya, Pak ya. Ya kita jawab nanti. Kalau nanti waktunya nggak cukup belum menjawab, nanti masih ada waktu lagi. Coba, Mbak Yupi, halo, mana ya? Saya punya dua gambar. Yang gambar yang satu, yang hitam sama putih, sukanya menghindari tabrakan. Kalau tabrakan dia nggak mau. Tapi yang satunya, yang sebelah, yang isinya anak-anak itu malah ditabrak-tabrakan. Yang pertama, kenapa dia menghindari tabrakan? Yang kedua, kenapa malah ditabrak-tabrakan kok aman? Kalau Kira-kira yang
pertama itu alasannya karena kedua bahan itu kan sama-sama keras, Pak. Jadi kalau bertabrakan, dia akan mengakibatkan suatu tumbukan yang besar, energi yang besar, sehingga menjadi kerusakan. Kalau yang kedua, walaupun saya belum pernah main itu, tapi kelihatannya di depannya itu ada sejenis kayak karet ban gitu ya, Pak. Ya. Jadi walaupun ditabrakan, dia tidak akan rusak. Jadi mantul-mantul gitu. Oh, aman, Aman. yakin. Kalau yang pertama, gambar pertama, Kalau gambar pertama itu karena bahannya kan dia sama-sama dari logam apa gitu karena sama-sama dari logam, saya kira tidak ada ya, perbedaan. Oke, baik. Kemudian masih ada lagi. Saya punya gambar lagi. Nah, ini kayaknya ini yang cowok-cowok ini. Mas Wahid mana Mas Wahid? Saya, Pak. Apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar di bawah ini? Tolong jangan bilang ceweknya ya. Yang penting sabuknya itu. Sabuknya menahan agar tidak terpental ke depan kayaknya, Pak. Agar tidak terpental ke depan. Kemudian fungsinya sama enggak dengan itu apa? Balonnya itu. Fungsinya sama enggak? Kalau balonnya itu kayaknya untuk meredam biar tidak kejeduk gitu, Pak. Biar tidak kejeduk. Oke. Jadi pengaman gitu ya? Ya, Pak. Oke. Baik, coba nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang gambar-gambar ini nanti kita bahas sambil kita renungkan bersama. Saya juga punya video nih. Coba kita lihat. Kita lihat dulu. Jalur penyelamatan remblong. Salah satu teknologi untuk penyelamatan di jalan raya yaitu dibangunnya jalur penyelamatan dan biasanya berada di sisi kiri atau kanan jalan raya. Mungkin bagi kita orang Indonesia masih terasa asing dan belum mengerti fungsinya, namun di luar negeri jalur penyelamatan ini sudah biasa digunakan bagi pengemudi kendaraan roda 4. Jalur penyelamatan ini berguna untuk meredam laju kendaraan saat terjadi masalah remblong atau remnya ini tidak berfungsi dengan baik. Ya udah, Kak. Aturan yang ada, Ya. rata-rata ketinggian jalur penyelamatan sekitar 6 meter dengan panjang 20 meter dan lebarnya 3 meter. Baik, Bapak Ibu. Para pengemudi jumlah yang sangat banyak. Pak Paturaman, Jumlah yang sangat banyak. tadi sudah dipaparkan. Iya, Pak. Tadi sudah dipaparkan ya. Ya. Itu kelas berapa Pak itu? Ini kelas 10, Pak. Ini belum selesai, Bapak. Oh, belum. Iya, belum selesai. Saya masih harus lanjut lagi. Oh ya, silakan. Oke, kita putus dulu ya ini. Nah, saya ambil pokok-pokoknya aja. Coba kita lihat. Nah, ini. Coba lihat. Wih. Baik, setelah ini ada lagi. Kita loncat lagi. Kecelakaan pembatas canggih. Meningkatnya kecelakaan safety rolling buat sebuah pagar pembatas modern yang bernama safety rolling barrier guard rails atau biasa disebut roller barrier saja. Pagar pembatas modern ini juga sudah diterapkan di beberapa kota di Indonesia, seperti di Provinsi Aceh dan Jawa Barat. Pada pagar pembatas modern tersebut dilengkapi dengan roller atau tabung silinder yang bisa berputar dan mampu meredam kendaraan yang menabrak pembatas ini. Pembatas pagar tersebut sangat kuat dan tidak rusak meski ditabrak oleh kendaraan berkecepatan tinggi. Dan kendaraan yang menabraknya pun tidak mempunyai kerusakan yang sangat vital, serta para sopir dan penumpang masih bisa terselamatkan. ZF Pre-Crash Airbag. Seiring perkembangan zaman, airbag tidak hanya berada di dalam mobil saja. Sebuah perusahaan penyuplai otomotif asal Jerman yang bernama ZF sedang mengembangkan airbag eksternal. Oke, nanti bisa dilihat lengkapnya ya di link Eksternal YouTube-nya. ini, Bisa kasih link berada YouTube-nya. eksternal ini berguna untuk melindungi airbag eksternal itu kan radar dan juga Nah, lidar ini yang penting ini satu lagi.
Iya, oke ya. Ada apa di gambar itu? Nah, tetap gunakan sabuk pengaman meskipun duduk di belakang. Ada apa di gambar itu? Nanti kita pikirkan bersama-sama, kita jawab bersama-sama. Baik, tadi sudah saya tayangkan beberapa gambar, beberapa kejadian-kejadian lewat video. Kemudian Jalur penyelamatan remblong. ini lagi ada masalah begini. Seandainya ketiga benda itu sama-sama berjalan, kira-kira yang paling mudah dihentikan yang mana, Mbak Dita? Yang paling mudah dihentikan yang mana? Kira-kira. Sepeda, Pak. Beda, Pak. Sepeda. Benar, sepeda. Betul, Pak. Oke, kita Ya, jawab Pak. berikutnya. Kita jawab berikutnya. Kenapa rupanya sepeda? Kenapa rupanya sepeda yang lebih paling mudah dihentikan? Karena masanya enteng, Pak. Masanya enteng, Lebih ringan, Pak. lebih ringan. Baik. Kecil, Pak. Kenapa? Kecepatannya kecil. Katanya kecil. Oke. Lebih ada yang bilang karena enteng, ada yang bilang masanya kecil, ada yang bilang karena kecepatannya kecil. Baik, berhubungan apa tidak? Kita jawab di kegiatan kita berikutnya. Nah, kegiatan kita, saya kemarin sudah memberikan LKPD lewat ketua kelas. Sudah diterima semua ya? Sudah terima semua LKPD-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang siapkan LKPD-nya dibuka. LKPD-nya dibuka. Kemudian modulnya yang saya berikan kemarin buka lagi, dibaca dulu. Saya minta kelompok yang kemarin dibentuk, ada berapa? 3 ya? Ada Ya, 3 Pak. kelompok. Tolong salah satu ambil alat ke depan. Ambil alat ke depan. Siapa? Oke. Nah, alat sudah dipegang semuanya. Kemudian LKPD-nya sudah siap semuanya. Baik. Saya akan memberikan satu panduan dulu. Tadi ini ya. Mana yang paling mudah dihentikan? Ada yang bilang karena sepeda enteng, karena kecepatannya rendah. Betul atau salah? Hipotesis kalian. Kita lihat. Buka LKPD-nya. Nah, saya akan mengantar begini. Yang pertama, tadi di depan saya bilang, momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Kemudian impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar yang mengubah momentum suatu benda. Ini sudah ada di LKPD, coba dipelajari. Nah, tugas kalian sekarang mencari bagaimana menentukan besar-besarnya momentum suatu benda yang bergerak. Kemudian bagaimana menentukan besarnya impuls pada suatu benda dan hubungan keduanya. Berhubungan atau tidak, kita lihat. Tolong buka LKPD-nya dan lakukan percobaan pada kegiatan 1. Oke? Palu, kayu, botol plastik, balok, tolong disiapkan. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan dikonsultasikan. Bekerja hati-hati, utamakan keselamatan kerja. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah selesai semua? Pastikan Sudah, Pak. aku masuk kira-kira 2 cm sudah perkiraan. Sudah, Pak. Oke, waktunya sudah dicatat yang dibutuhkan berapa lama? Kita lihat nanti. Kang lanjut ke yang kedua. Ke yang kedua. Bola pingpong sudah dipegang? Bola Sudah, pingpong Pak. sudah dipegang? Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Kemudian mistar panjang sudah dipegang. Saya tadi memberikan mistar 1 meter. Sudah. Oke, kalau sudah, lakukan kegiatan kedua. Silakan. Ini manual sekali, jadi kalian harus bersama-sama, betul-betul.
siapa yang menjatuhkan bola, siapa yang mengamati ketinggian pantulan, siapa yang memegang meteran sambil mengamati, harus betul-betul karena kita betul-betul manual. Kita tidak memiliki alat untuk memantau gerakan bolanya, tidak memiliki. Betul-betul manual mengandalkan mata kalian. Oke ya? Oke ya? Baik, silahkan dilanjut. Sudah tercatat semua? Sudah. Sudah Sudah. dipastikan masing-masing ketinggian berbeda-beda, kemudian 3 kali, kemudian ketinggian pantulannya sudah diperoleh data. Kemudian permasalahan yang ada di situ sudah dijawab apa belum? Permasalahan pada kegiatan 1. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita ke kegiatan 1 dulu. Coba ke kegiatan 1 dulu. Adakah hubungan antara jenis bahan yang digunakan waktu kontak pemukul dan palu berdasarkan percobaan yang kalian lakukan? Mas Ada, Wahid, Pak. halo. Mas Wahid, halo. Ya, Pak. Ada nggak menjawab nomor 1? Ya, Pak. Ada? Ada? Bagaimana? Oke. Bagaimana? Yang sudah saya tulis ini, Pak, seperti ini. Ya. Udah ya? Udah ya? Oke, nomor 3 sudah terjawab? Mbak Dita sudah terjawab nomor 3? Sudah terjawab belum? Sudah, Pak. Oke. Kalau 1, 2, 3, 4 sudah terjawab, kalian akan bisa menyimpulkan bagaimana hubungan antara bahan, kemudian waktu kontak, dan gaya yang timbul. Baik, pada kegiatan kedua. Nah, pada kegiatan kedua, tumbukan bola dengan lantai. Tumbukan bola dengan lantai. Sudah menjatuhkan bolanya dan sudah diisi permasalahannya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, coba dicek di pengantar LKPD-nya. Persamaan-persamaan itu sudah ada di depan, di pengantar LKPD-nya sudah ada, jadi kalian bisa aplikasikan. Baik. Dari percobaan pertama, Mbak Yupi, Iya, Pak. kira-kira mendapatkan apa? Yang didapatkan Percobaan pertama mendapatkan adalah apa? ketika memukul paku dengan menggunakan plastik itu lebih sulit Oke. tertancapnya dibandingkan dengan memukulnya dengan balok ataupun palu besi, Pak. Oke. Kira-kira kenapa demikian? Dari bahannya, Pak. Bahannya kenapa ini, Pak? Memang Kalau bahannya kenapa? satu kan kalau misalkan dia botol plastik, kalau dipukul kan dia gampang berubah bentuknya, Pak. Jadi apa? Tumbukan yang dihasilkan itu Masanya. Coba ke gambar. Sama nggak dengan ini? Kira-kira sama nggak dengan ini? Mirip-mirip nggak dengan ini? Karena lentur gitu, kemudian ya mirip, Pak, mirip gitu bahannya. ya. Jadi dia Mirip gitu teredam ya. betulnya. Iya, iya. Oke, berarti terjawab tadi. Kemudian, nah ini Mbak Zulfikar nih yang tadi saya belum lihat dari tadi. Habis sholat, Mana ada? Bapak. Hah? Tadi ikut percobaan enggak? Izin tadi sebentar. Oh, izin bentar. Oke. Apa yang kamu dapatkan dari percobaan kedua? Siap-siapan. Apa yang kamu dapatkan dari percobaan yang kedua? Patri saya dibantu. Oke. Bisa menyimpulkan ya? Bisa ya? Ya, bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke, silahkan. Bisa. Oke. Baik. Tadi sudah kita lakukan percobaan-percobaan, kemudian hasilnya sudah kalian catat, sudah kalian tuliskan.
Kemudian kalian juga sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD. Sekarang saatnya kita lihat. Kita lihat. Di LKPD kalian. Kira-kira kalau ada misalnya bola saya jatuhkan dari ketinggian 4 meter misalnya. Dari ketinggian 4 meter. Apakah bola itu bisa kembali ke ketinggian 4 meter? Tidak, Pak. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena teredam. Kan teredam. Adakah kemungkinan untuk bisa mengembalikan ke 4 meter? Adakah kemungkinan? Kira-kira ada cara enggak supaya bola yang saya jatuhkan dari ketinggian 4 meter bisa memantul kembali ke ketinggian 4 meter? Mungkin alasnya diganti dengan pegas, Pak, atau Alasnya diganti dengan dengan bahan pegas. karet. Oke, dengan karet. Hanya kecilkan. Oke, nanti itu akan terjawab di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan mengeksplor itu lagi. Oke ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang percobaan tadi. Iya, saya ingin menanyakan, Pak, untuk yang percobaan 1 dengan 2. Kan percobaan 1 tadi memukul paku dengan Ya. berbeda bahan. Terus ditancapkan. Nah, kalau yang kedua tadi kan kita menjatuhkan bola. Kenapa Iya. bisa seperti itu ya, Pak? Bisa seperti itu yang gimana maksudnya? Bisa kenapa, kan kalau bola tadi kan dia ketika terkena lantai kan dia mantul tuh, Iya. Pak. Nah, Oke. mantul-mantul. Sedangkan ketika memukul, paku tadi di lantai malah dia tertancap, Pak. Kenapa? Kenapa tidak Kenapa? kayak Baik. ke Maya Sari, Iya. halo. Besok kamu masuk enak info. Oke. Oh, Bisa siap, menjawab Pak. pertanyaan Yupi? Bisa menjawab pertanyaan Yupi? Bisa, Pak. Saya coba, Pak, ya. Oke, kira-kira Kalau gimana? kalau paku tadi kan bahannya tidak elastis, Pak. Oke. Nah, kalau bola tadi kan tidak elastis sehingga dia bisa mantul walaupun tidak bisa kembali Oke. sesuai ukuran asalnya, Pak. Baik. Kasih. Ita bisa menyempurnakan jawabannya? Nambahi? Belum bisa, Pak. Belum Sama bisa. saya. Sama, tanya-tanya juga. Nah, Aloysius barangkali bisa, atau Ahmad Mutolib barangkali bisa menjawab pertanyaannya Yupi. Kira-kira bisa jawab enggak? Tadi apa ya, Pak? Tadi Yupi tanya, kalau pakai bola dijatuhkan di lantai, dia mantul. Tapi kalau paku ditancapkan, kok malah nggak mantul, kok masuk ke dalam. Kira-kira ada perbedaan apa di situ? Karena bola itu dalamnya tidak pejal. Dalamnya tidak Terus kalau paku pecah. kan pejal. Yang Nah, baru itu. ini. Jadi tingkat apa? Pantulannya berbeda. Oke. Nah, baik. Gimana Yupi? Iya, Pak. Terima kasih jawabannya. Nah, Andri Ningsih. Mana? Kelompokmu mana kelompokmu? Saya, Pak. Oke. Saya minta tolong dong. Yang ketiga, di kegiatan 2, yang ketiga. Yang pertanyaan ketiga. 2 Yang dan dari 3. Ya. dari hasil 2 dan itu ya, 3. Pak. Iya, dari hasil sama jika ketinggian H diubah. Gitu. Jika ketinggian awal H diubah, apakah mempengaruhi nilai E? Mempengaruhi enggak? Apa Mempengaruhi ya, enggak? Pak? Hah? Mempengaruhi enggak? Awalnya dirubah, apakah mempengaruhi nilai Jika E? ketinggian awal hanya Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Mantul. Mantul. Enggak, udah dihitung tadi. Yang ketinggian-ketinggian itu. Oke. Udah tadi di Nah, tabel ada.
Mutalib. Kalau 3 hanya menit lagi diubah- Pak Fatur, 3 menit lagi Pak. Oh ya Pak. Kalau hanya diubah, E-nya terpengaruh enggak? Oke, baik. Kita lihat yang pertama, tadi percobaan pertama itu ada waktu sentuh. Kemudian material semakin keras, ternyata waktu sentuhnya pendek. Kan gitu ya. Tentunya kalau kena kulit juga semakin sakit. Terus penjelasannya lengkap. Itulah kenapa tinju harus pakai sarung tangan. Kemudian yang kedua, E sama dengan H2 per H1. Nah, kalau dipelajari lagi di LKPD, itu kan kalau kita lihat 80, 100, 60, itu akan menghasilkan E-nya sama atau enggak. H2 per H1 sama dengan H1 per H0 gitu ya. Artinya E-nya akan sama, kan gitu kan. Baik. Udah demikian. Yang berikutnya besok akan mempelajari hukum kekekalan momentum. Hari ini sebagai pengantar untuk mempelajari materi yang berikutnya, kita ketemu lagi besok hari. Untuk tugas hari ini, silahkan LKPD kalian nanti diselesaikan dan jawabannya bisa dikirim lewat grup kelas ya. Satu kelompok itu bisa bareng-bareng dikerjakan. Kemudian kita akhiri dulu, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan, Trianto, tolong dipimpin berdoa, doa syukur kepada Tuhan, silakan dipimpin. Baik Pak Fatur, baik teman-teman dan Pak Fatur, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai bacaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Sekian dulu, kita ketemu lagi. Jangan lupa nanti meninggalkan kelas dalam posisi meja, kursi tertata rapi. Selamat menunggu pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berikan aplaus dulu kepada Pak Fatur. Waalaikumsalam Pak Fatur. Ya Pak Fatur, ini menarik sekali cara Bapak ini. Namun barangkali sebelum lebih jauh kita diskusi, saya minta dulu konfirmasi dan klarifikasinya Pak ya. Pertama, Bapak ini mengajarkan materi momentum dan impuls Pak ya. Iya Pak. Ya, tadi ada pengembangannya sampai ke koefisien restitusi, itu bagus Pak. Ini modelnya PBL Pak ya? Discovery Pak. Oh, Discovery PBL. Iya, mantap. Artinya Bapak memilih DL ini karena nuansa penyelidikannya untuk Mister Momentum dengan impuls itu sangat diperlukan dan tepat sekali Bapak menggiring siswa ke situ. Jadi memang DL yang tepat ini. PBL juga bisa, tapi sepertinya dengan Bapak mengemas gini nih DL sangat tepat. Nah, itu yang kedua saya komentari. Dan ketiga, tadi Bapak ada video yang diberikan, itu satu juga semacam apa ya, stimulus. Mungkin Bapak itu semacam persepsinya sekaligus motivasinya. Nah, cuman karena durasi waktu namanya jam pembelajaran terbatas kan Pak? Ya. Itu mungkin bagus Pak, diberikan semacam diunduh dulu baru di-share kepada anak-anak, mereka melihat dulu di luar jam pelajaran, pakai di rumah atau saat istirahat, atau diberikanlah semacam kesempatan dulu menikmati video itu, bahwa mereka dengan melihat ini ada inspirasi dan nanti mereka digiring bagaimana mendiscoverykan itu yang peristiwa sesungguhnya di balik itu. Nah itu bagus tadi, makanya saya langsung tadi nyela itu karena saya pikir saya nggak selesai, tahunya Bapak masih arena dalam motivasinya gitu. Nah, iya, itu, Pak. oke, Pak. Kita masuk ke pertanyaan sekarang Pak. Tadi saya melihat Bapak ada tabel Pak ya di LKPD-nya ya. Oh ya. Ya. Yang ini Bapak. Itu betul Pak. Tabelnya itu menurut Bapak dengan tadi mau menyelidiki namanya momentum. Momentum kan ini persoalan bendanya bergerak dengan persoalan masanya menentukan Pak ya. Ya. Pertanyaan saya, tadi benda bergerak ini Bapak variasikan masanya apa tidak? Ini tidak Pak. Tidak ya. Kita menggunakan benda yang jenisnya berbeda, yang otomatis masanya juga berbeda.
Ya, Eh, pemukulnya yang kita pakai berbeda. betul. Jadi dalam artinya mungkin representatif ini dalam pemain softball barangkali Pak, bisa kita ilustrasikan begitu Pak ya, mirip Ya. yang pemain softball Pak ya. Ya, itu kalau dalam pelaksanaannya kita pakai paku, 3 buah paku yang akan ditancapkan ke kayu, sebatang kayu. Kita tandai kedalaman paku nanti direncanakan sekitar berapa senti begitu. Kemudian kita pakai 3 macam pemukul. Satu pukul pakai palu besi, kemudian yang kedua dipukul pakai palu, dan yang ketiga dipukul pakai botol plastik. Nah, siswa bisa membandingkan kira-kira untuk masuk sampai pakunya kedalaman yang diharapkan, itu kita bisa bereksplorasi di situ. Eksplorasinya di situ. Oke. Bagus Pak, bagus. Artinya kan Bapak betul-betul mau melihat keterbedaannya namanya momentum Pak ya. Ya, mungkin saya berikan sedikit masukan bahwa kalau itu mau dipakai kan tadi dalam bentuk pakunya tertancap dengan berbeda-beda bahan pemukulnya, itu kekuatan mukulnya dianggap sama Pak ya? Dianggap sama. Nah, Dianggap sama. kita instruksikan kekuatan mukulnya, iramanya juga sama. Ya. Ya. Dianggap sama. Dianggap itu enggak semacam variabel tetap itu Pak ya? Ya, variabel tetap. Nah, Oke. di sini tetapi ini bisa menjadi pembeda antar kelompok, sekalipun kelompok itu sama-sama pakai palu, sama-sama pakai kayu, pakunya juga sama, tetapi ada pembeda kekuatan pemukulnya karena yang diukur adalah waktunya sampai paku itu tertancap. Nah, itu pun nanti kita mengarahkan betulkah waktunya sesuai dengan yang tertera di itu, karena ada gerakan bolak-balik ngangkat. Yang paling kita harus membagi 2 waktunya, barangkali seperti itu. Nanti kita mengarahkan ke situ. Ya. Saya berpikir di sini numerasinya kena. Saya pikir seperti itu. Betul Pak. Ya. Tadi konteksnya itu mendiscovery tentang momentum atau impuls? Di momentum dan impulsnya Pak. Kedua-duanya ya. Ya, dua-duanya termasuk hubungannya. Kedua-duanya Ya. Saya memberikan masukan itu bagus memang begitu. Tapi kalau yang beberapa konsep seperti itu pernah terlakukan sama mahasiswa, itu dianggap bahwa saat tangan berayun memukul paku itu kan adalah energi kinetik Pak di situ. Ya. Tapi mereka mau meyakinkan bahwa konstannya energi kinetik terberikan pada paku yang berbeda ini dalam bentuk tertancapnya, mereka menggunakan energi potensial. Itu kan joule juga satuannya itu. Oh ya. Jadi ketinggian yang berbeda. Ya. Supaya akurat itu dia punya jalur menumbuh ke bawah, dia buatkan semacam terowongan itu. Jadi semacam pipanya ini penumbuknya bendanya yang sama ukurannya dalam terowongan meluncur ke bawah, numbuk paku itu. Oh ya. Okay. Ya, jadi ya, ada gambaran Pak, ada gambaran Pak. Ya, itu tadi. Jadi ya saya senang begitu Pak. Kalau ada memang ide-ide begitu, biasa saya mengajak mahasiswa berdiskusi dan ada lalu mereka saya kirim ke proyek Pak. Jadi semacam penumbuk pada kalau proyek menancapkan paku bumi itu ya Pak ya. Betul, seperti itu Pak. Ya, paku satu, bumi, betul Pak. Iya. Nyambungkan Pak dengan yang Bapak lakukan dengan yang ide itu Pak ya. Ya, itu kayaknya kalau pakai itu lebih valid. Oh iya pasti ya. Pak, itu pasti itu. Ya. Gaya yang memukul lebih valid, betul Pak. Iya Pak. Iya. Ya, malah baru kepikiran ini. Terima kasih Pak. Oke Pak, ya terima kasih kalau sudah ditangkap itu. Memang saya mengirim Pak begitu supaya representatif tapi betul-betul nuansa numeriknya tidak hilang. Ya. Oke, karena konsep energi. Nah, baik Pak. Nah mungkin kalau seperti itu Pak, tinggal tabel dimainkan Pak. Ya. Tinggal tabelnya nanti. Jadi mereka dilihat itu ketinggiannya bagaimana, kemudian benda yang meluncur itu masanya gimana, kan setelah itu momentumnya di situ Pak. Ya, Pak. Dari atas ke bawah kan sudah energi potensial, MGH-nya kan dapat energi, ya. kita ketahui itu. Oke. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Nah terakhir Pak, saya tertarik dengan Bapak ini menuntun betul-betul yang barangkali kalau saya katakan ini ada relevansinya dengan arahan Pak Wahono diskusi kemarin bahwa memang seorang guru itu sedapat mungkin jangan lepas dalam pembimbingan.
Dan Pak Fatur tadi sudah tertera di LKPD masih ada interaktifnya untuk menggiring mereka gitu. Tapi saya pikir itu kalau misalnya banyak mahasiswa kan merepotkan juga. Tapi saya pikir lagi yang lebih bagus ya yang bisa menggantikan guru menggiringnya adalah LKPD Pak. Jadi menggantikan guru yang bisa praktis terbimbing siswanya itu LKPD. Nah, saya melihat LKPD Bapak ini ya belum optimal lah ke arah seperti itu karena Bapak masih diharapkan untuk nimbrung bertanya. Ya. Jadi mungkin redaksinya bagaimana supaya mereka bisa berbuat tanpa harus satu sama lainnya atau setiap orang yang kita datangi itu mengarahkannya karena memang kita mengandalkan pembimbingan ber-DL ini adalah LKPD. Nah mungkin itu Pak yang saya berikan masukan. Tentu lebih lengkap lagi dengan Pak Rudi yang sudah jam terbangnya di sekolah sudah cukup banyak dan relatif banyak inovasi. Saya silakan Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Nawir, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Menyimak dari paparan Pak Fatur, kalau beliau ini mengadakan pembelajaran di kelas, sepertinya siswanya akan asik dalam kelas ya Pak ya, karena banyak videonya, banyak persepsi, banyak motivasi. Tapi ada satu dari LKPD itu yang mengganjal pengamatan saya. Bapak pernah mencoba menggunakan botol plastik untuk memaku? Pernah Pak. Botol plastik yang seperti apa itu? Kalau boleh tahu? Botol air mineral, bukan air mineral. Botol plastik yang dari apa ya? Boleh sebut merek nggak Pak? Seperti apa Pak? Botol plastiknya? Ini botol Coca-Cola itu. Botol Coca-Cola dari plastik. Iya. Ya, Kemasannya Pak. Liter. Gitu ya. Iya. Tapi kalau lama, yang Pak, saya sampai pernah, macet. kalau yang saya tangkap Pak, kalau semuanya seperti nomor 1, nomor 2 itu menggunakan palu, maka yang ketiga itu juga mestinya palu. Karena memang diciptakan untuk memukul. Ya. Ada palu besi, ada palu kayu, juga ada palu karet, Pak. Oh, gitu. Jangan lupa itu ada palu. Jadi kalau jenisnya sama, hendaklah semuanya juga sama. Kalau saya seandainya ada palu dari plastik, oke lah. Tapi kalau ini adalah botol plastik, bukannya ya mungkin ada juga hoaxnya, tapi mau digiring ke arah mana itu? Ya Pak. Nah, kemudian menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Nawir itu ide yang brilian dari mahasiswanya. Bukankah bisa dibuat begini, Pak? Untuk mengurangi beban dari gerakan ayunan otot itu dibuatkan seperti katrol, kemudian benda besi, kayu, dan karet ini dijatuhkan berulang-ulang seperti paku bumi itu. Ya, menggunakan tali kan tingginya bisa diatur-atur, bisa diubah-ubah secara teleskopik. Jadi dia nanti ada masanya, ada tingginya, maka energi potensialnya juga dihitung. Nah, ini nanti yang bisa sampai mana batas pakunya ini nanti akan terpukul. Pakunya itu diberi tanda kira-kira sekian senti masuknya, begitu baru berhenti memukul. Kira-kira 2 senti, sudah masuk 2 senti, diberi tanda 2 senti misalnya, itu baru berhenti memukul. Yang diukur di sini adalah waktu yang dibutuhkan, kemudian ada variabel lain yang bisa kita explore di situ. Bukankah konsep impuls itu adalah gaya dengan waktu sentuhnya, Pak? Iya, gayanya itu, Pak. Nah, waktu yang Bapak ukur di sini berarti waktu jatuhnya itu saat mengenai paku. Yang kalau impulsnya itu dari bahan ketiganya. Bahan ketiganya itu memiliki kekerasan yang berbeda-beda. Kemudian itu saya hubungkan dengan butuh berapa lama dia masuk untuk memasukkan paku. Sehingga saya ingin memahamkan sebetulnya konsep bahwa kalau biasanya yang sampai hari ini itu agak kesulitan itu menjelaskan waktu sentuh itu ya Pak, yang apa, impuls dengan waktu sentuh itu rasanya sulit banget diterima. Rasanya sulit sekali diterima.
oh waktu sentuhnya dekat. Kalau karateka pakai apa? Kalau saya kadang cerita kalau orang karateka kalau mukul itu tangannya cepat-cepat diangkat. Berarti meminimalkan waktu sentuh sehingga nah itu kayaknya sulit banget diterima. Nah, konsepnya kan kalau waktu sentuhnya lama, maka gaya lebih teredam. Sehingga gaya pukulnya pastinya kurang. Nah, itu saya ingin memahamkan itu, tetapi barangkali ya betul tadi mungkin alatnya perlu kita sesuaikan dulu. Betul aja konsep Bapak itu. Ya, Cuma apakah nanti pada saat Bapak melakukan simulasi pada saat akan mengajarkan ini, ya. adakah hubungan antara waktu sentuh dengan waktu yang Bapak gunakan sampai paku itu benar-benar menempuh jarak yang diharapkan? Sudah Nah, dicoba belum? ya, di sini kayak gini, Pak. Kita sulit sekali menentukan kapan pakunya itu gini palu menyentuh paku itu kan sulit. Nah, yang saya asumsikan untuk waktu di sini berapa kali pukulan itu sampai dari pertama sampai masuk yang kita harapkan itu berapa lama. Kemudian ada gerakan bolak-balik untuk memukul itu ke atas ke bawah. Nah, nanti kita mengasumsikan berarti waktunya itu berarti dibagi 2. Jadi ini memang nggak tepat tapi main asumsi, tapi diharapkan konsep impulsnya bisa masuk. Perubahan kecepatan yang Bapak harap di sini, apakah gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? Perubahan kecepatan mukulnya? Ya, kecepatan pakunya masuk ke dalam balok. Oh, harapannya gerak lurus beraturan. Mukulnya juga beraturan. Harapannya seperti itu. Sekalipun memang untuk tepat sekali sulit karena kita serba manual. Kecuali barangkali pakai semacam tracker atau yang bisa untuk mengukur segala sesuatunya lebih detail, barangkali itu akan lebih valid. Tetapi untuk validitas itu memang saya nomor 2 kan. Yang saya kejar adalah membangun konsepnya dulu di situ supaya mudah dipahami gitu. Maaf, saya dimurung Pak. Kalau misalnya Bapak pakai gerak peraturan, sepertinya yang harus digiring ke GLBB Pak, karena harus ada percepatan. Ya. Karena kalau Gimana? harapan saya tadinya memang GLB dengan dikendalikan tangan. Tapi kalau menggunakan semacam terowongan dijatuhkan itu jadinya memang GLBB. GLBB Pak. Tapi kayaknya saya tertarik itu membuat bendanya. Ya. Untuk mensimulasikan ini di laboratorium yang Pak Rudi bilang itu tadi. Saya kayaknya ada bayangan untuk bisa membuat kayaknya. Jadi Pak ya, digiring ke GLBB Pak, bukan GLB Pak ya. Jadi sesungguhnya itu persamaan impuls itu berangkat dari percepatan Pak di situ. Percepatan. DLKP di situ. Ya. Ya, perubahan momentum kan Pak di situ. Ya. Silakan Pak lanjut Pak. Nah, jadi dari yang dijelaskan oleh Pak Nawir tadi, maksudnya HOTS itu muncul dengan adanya eliminir pada variabel-variabel matematisnya. Jadi yang dimaksud dengan keterampilan numerik di sini tidak semata-mata tentang angka, tapi bagaimana Bapak Fatkur yang sudah sangat luar biasa memberikan pencerahan kita, ini bisa menggiring pelajaran momentum impuls ini naik level dari yang biasanya menjadi yang berbeda dan membuat pendekatan sainsnya menjadi lebih bermakna. Ya. Saya rasa itu aja, Pak Fatkur, tambahannya. Ya, makasih Pak Rudi. Ya, Bapak Ibu mungkin mohon berkenan sebentar, saya ada semacam saya tunjukkan bahwa karya mahasiswa yang sepertinya bisa menjadi semacam bahan bandingan buat Bapak Ibu, ya syukur-syukur bisa dikembangkan lah. Ini sekedar konsep dari mahasiswa, tapi mudah-mudahan dengan saya tayangkan Bapak Ibu ada terinspirasi ya untuk melakukan
Wah, sepertinya ada trouble ini. Ya, oke Pak, baik. Kita lihat aja. Mudah-mudahan sambilan saya perbaiki sambil kita beri kesempatan Pak Trianto. Silakan Pak Trianto. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya persiapkan dulu. Silakan stop screen dulu, Pak. Oke. Baik, sebelum saya mulai berteaching, model pembelajaran saya adalah PJBL ya, Project Based Learning. Oke, baik. Selamat pagi semua teman-teman semua. Pagi. Pagi, Pak. Masih semangat ya. Semangat, semangat ya. luar biasa. Oke, sore rasa pagi. Kita selamat pagi Baik. terus Pak, nggak pernah selamat Ya, sore. oke, baik. Baik, selamat datang di kelas fisik ya. Hari ini kita akan belajar dengan saya. Maka untuk itu sebelum kita mulai, saya akan mengajak teman-teman dulu untuk ice breaking dulu karena ini biar semangat dulu. Mari teman-teman semua kita regangkan badan kita dulu ya. Regangkan badan kita dulu karena udah lama duduk ya. Oke. Oke, sebentar. Sebentar, saya tadi lupa. Ini sudah record ya Pak? Pak Faktur? Oke, saya cek dulu Pak. Belum record. Belum Pak. Oke. Baik, bentar, saya ulangi dulu. Atau lanjut, saya record dari sini enggak apa-apa. Dari Pak Faktur bisa? Udah, ayo. Oke. Baik. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi semuanya ya. Pagi. Pak, selamat Pagi, pagi. Pak. Mari kita regangkan badan kita semua. Yo. Ya. Oke, baik. Semuanya sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat Bapak. Oke. Yang penting karena sehat maka kita bisa beraktivitas ya. Maka untuk itu sebelum kita hari ini bertempur untuk belajar dengan saya, belajar project, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Bu Sufikar untuk memimpin doa terlebih dahulu biar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Baik. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Zulfikar sudah memimpin doa. Baik, untuk membaikkan semangat kita, saya akan putarkan Mas SMK Mikael ya, Mas kita ya. Makanya terlebih dahulu saya akan putarkan untuk membaikkan semangat kita agar hari ini kita bisa lebih semangat. Oke.
bangsa utuh, hidup bagi sesama. Oke. Semoga Mas Mikael ini buat semangat buat kita untuk belajar hari ini. Baik, oke, baik. Oke, bentar. Oke, baik. Sebelum kita masuk, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Tentang apa ini? Ada yang ingat nggak materi sebelumnya? Beri clue-nya Pak, lupa. Oke, Pesan saya hilang, Pak. kaitannya dengan panas-panas itu loh. Apa ya? Kalau Oke. Terus kemudian ada kemarin materi sebelumnya juga yang kaitannya dengan listrik-listrik apa ya? Ada yang tahu? Listrik statis. Buku listrik saya dinamis. hilang, Pak. Oh, hilang. Oke. Ya, tentang listrik dinamis ya. Jadi Listrik dinamis. Nah, jadi kita hari ini kita akan menerapkan materi tersebut dalam proyek. Nah, seperti gambar ini, ada yang tahu nih gambar apa ya? gambarnya nggak berubah Pak, cuma gambar welcome to fisik Pak. Oh, belum berubah ya? Belum. Belum muncul, Pak. Sebentar. Masih welcome. Apakah sudah? Belum. Belum. Oh, belum. Kok belum ya? Bentar ya. Baik. Oke, apakah sudah? Belum, Pak. Pak. Masih belum, Pak. Kayaknya belum ada pergerakan ini, perubahan ini, Pak. Ulang dari awal. Oke, saya ini dulu ya. Nah, sudah. Iya, udah, ya. Pak, udah terlihat. Oke, baik. Oke, lihat gambar ini, gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Merebus air, Pak. Merebus air menggunakan apa? Kompor, Pak. Kompor. Oke, kalau ini pakai kompor apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini kompor apa? Gas. Oke, Kompor kompor gas. Pasti di rumah kan punya kompor gas ya? punya, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau ini, jika LPG untuk kompor gas tidak tersedia di pasaran, nah, teman-teman di sini gimana pendapatnya? Nggak bisa masak, Pak. Gimana? Nggak bisa masak. Ya, kembali ke kayu bakar. Beli aja. Itu katanya pemerintah mau bikin program Nyari kayu bakar kami, Pak. listrik. Oke, pakai kayu bakar. Oke. Terus apa lagi? Pakai listrik, Pak. Kompor Oke, listrik, pakai Pak. listrik. Ya. Semuanya bilang pakai listrik. Nah, sekarang ini, apakah teman-teman sekalian ini bisa merancang alat pemanas sederhana untuk mengatasi itu tadi, jika LPG untuk kompor gas itu tidak tersedia di pasaran? Apakah bisa? Tidak bisa. Gimana Pak caranya? Nggak bisa, Oke, Pak. makanya nanti kita jawab di berikutnya ya. Bagaimana caranya bikin? Nah, oke, sekarang kita lihat ini dulu, ya. Ini gambar apa ya? Merebus air. Air, Pak. Itu ya. Bukan kompor gas ya, Pak. Ya, pakai kompor Oke. listrik udah kayaknya. Oke, nah, berarti ada yang pernah nggak menggunakan kompor listrik buatan pabrik? Kan kalau yang gambar ini kan kompor listrik yang terbuat yang dibikin dari pabrik ya. Nah, ada yang sudah punya di rumah? Mungkin Belum, orang Pak. tuanya. Mahal, Pak. Ada, Oh, Pak. mahal. Mahal. Oke. Nah, makanya nanti kita coba bikin, ya. Kita bikin. Nah, tapi kita coba ada yang tahu nggak
prinsip kerjanya atau cara kerja alat pemanas yang ada di pasaran itu? Mungkin ada yang tahu. Siapa? Energi listrik menjadi energi kalor. Oke. Iya. Apa Sulfikar gimana? Mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Oke, mengubah energi listrik jadi kalor. Nah, oke. Nah, kok itu bisa? Ada komponen apa saja di sana? Nggak tahu, Pak. Mana? Biasa pakai aja. Ada besinya pasti, Pak. Oh, ada besinya, iya pasti. Ada besinya, Pak. Ada bahannya, bukan logamnya, Pak. Oke. Kayak di setrika itu di dalamnya itu kan Ya, ada. kayak setrika itu, Pak. Nah, biasanya pakai setrika aja, Pak. Nggak tahu. Oke. Makanya biar tahu, Pak Tri nanti ajak untuk membuat ya, biar nanti tahu bisa membuat sehingga bisa diaplikasikan di rumah. Begitu ya? Siap. Oke, baik. Nah, untuk itu dalam pelajaran kita hari ini kita kan tentang project ya, project dengan masalah ini tadi. Nah, makanya hari ini kita tujuan belajarnya itu apa ya? Nah, mungkin ada yang tahu, kita ada yang sudah bisa nebak tujuan belajar kita apa ya hari ini? Membuat kompor listrik. Oke, ya. Jadi sebenarnya kita tuh mau menerapkan konsep suhu dan kalor pada kompor listrik sederhana. Terus kemudian kita bisa merancang bentuk dan kompor listrik itu sehingga nanti bisa diaplikasikan. Kemudian kita bisa menguji coba yang sudah jadi dari rancangan yang kita buat, ya. Terus kemudian kita bisa menghitung efisiensi daya kompor listrik yang kita buat itu seberapa jauh, berapa efisiensinya, 100% kah atau 50% kah? Nah, seperti itu. Begitu ya. Jadi nanti teman-teman saya ajak dengan tujuan ini sehingga punya goal, sehingga punya pengalaman membuat kompor listriknya itu. Oke. Nah, untuk mencapai ke sana maka ini akan saya bagi kelompok dulu. Ya, akan saya bagi kelompok dulu. Nah, saya kita gunakan ini ya, random tim generator ya. Apa itu, Pak? Oke, saya gunakan ini ya. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Oke, apakah sudah? Oke, saya menggunakan random generator. Apakah sudah sampai random tim generatornya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, saya akan bagi, karena ini ada 10, saya bagi jadi 2 kelompok ya. Nah, oke, ini nanti saya bagi secara acak. Nah, oke. Nah, tim 1 nanti faktor, terus kemudian tim 2 paket, tim 1 faktor dan paket, tim 2 Maya dan Yupi, tim 3 Ita dan Dita, tim 4 Julika dan Andri, terus kemudian tim 5 Ahmad. Begitu ya? Media. Oke, baik. Nah, sekarang dari tim itu nanti silakan dibagi tugasnya ya. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Nanti masing-masing tim itu dibagi job-jobnya secara adil ya. Oke, silahkan teman-teman bagi jobnya untuk setiap tim secara adil ya. Saya akan share lagi untuk PPT-nya. Oke, silahkan dibagi dulu teman-teman. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Nah, kalau sudah dibagi, saya minta sekarang semuanya ini dulu melihat tayangan video tentang pembuatan kompor listrik. Ya, sudah tampil belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, kita lihat dulu sebentar untuk tayangan kompor listriknya. Oke.
Oke. Mengungkapkan Apakah sudah? Ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, sebentar. Baru ngiklan ini ya. Baru ngiklan, bentar. Oke. Oke, ada komponen apa ini? Yang di heater. Oke, heater ya. Terus diapain? Potong. Potong. Gergaji, Pak. Oke. Wah, ini betul-betul hoaxnya tinggi nih. Oke. Nyala. Oke, nyala ya. Nyala ya. Baik. Ada yang bisa ini enggak menyebutkan komponen utamanya apa aja ya? Kabel, Pak. Kabel. Komponen utama yang buat nyala Kawat itu mikrom, namanya Pak. apa? Kawat Nggak tahu. mikrom ya? Ya, oke. Pakai kawat Kawat mikrom ya, Pak? mikrom. Terus kemudian dihubungkan dengan apa itu? Capit buaya. Jet buaya. Kabel. Oke, terus kabel. Oke, terus menuju apa ini yang diatur? Kada Buzzer. kenal. Oke, itu namanya dimmer Apa, Pak? AC kan? Ya, dimmer namanya AC. dimmer AC. Nah, nanti teman-teman bisa lebih detailnya bisa nyari ya nanti di dalam kelompok. Ini sebagai apa? Pematik untuk kalian semua untuk nanti nyari detailnya komponen-komponen tersebut di dalam kelompoknya, terus kemudian nanti di apa? Masukkan di dalam LKPD seperti itu. Kira-kira jelas nggak penjelasan dari Pak Tri? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, baik. Baik, saya stop dulu videonya. Oke. Nah, ada ini. Mungkin ada yang bisa menjawab ini. Bagaimana prinsip kerja dari alat dari tayangan video yang komposer sederhana yang tadi saya tayangkan tadi? Mungkin ada yang bisa menjawab kalau melihat itu tadi. Energi Yupi? listrik yang dirubah menjadi energi panas yang melalui yang dihubungkan ke berarti kabel. Saya nggak tahu Pak itu tadi yang ini apa? Yang untuk diputar-putar tadi Pak, saya nggak tahu. Dimmer AC. Oke, apa Sulika? Dimmer AC apa tadi Pak? Oke, dimmer AC. Jadi dia untuk ngontrol ya, ngontrol besarnya arus yang masuk ke dalam elemen panas ini. Nah, nanti silakan di dalam kelompok lebih detailnya cari infonya ya. Oke, nah sekarang ini apa keuntungan alat tersebut saat kita pakai, kita gunakan? Ada keuntungannya enggak? Lebih bersih Pak. Ada Pak. Oke, lebih bersih. Terus apa lagi? Lebih efisien karena tidak perlu ngantri beli gas, Pak. Oke. Nah, berarti bisa jadi alternatif solusi enggak dari ini kelangkaan penggunaan gas itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Makanya sekarang saya markan masalah. Jadi kalau teman-teman ini lihat di berita itu kan banyak isu diberitakan tentang konversi
gas ke kompor listrik ya. Nah, apa untung dan ruginya? Nah, makanya kan kompor listrik itu mahal, ada yang bilang gitu. Nah, kenapa nggak kita coba bikin sendiri? Kita punya pengetahuan fisika, suhu dan kalor, kemudian kelistrikan. Nah, kita coba bikin sendiri. Kita kembangkan, nah gitu. Nah, siap untuk membuatnya, teman-teman? Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Nah, makanya untuk mau lanjut ke sana, ini teman-teman nanti harus melalui step-stepnya dulu. Nah, makanya silahkan teman-teman di dalam kelompok ini cari informasinya dulu. Tadi kan baru tayangan belum detailnya ya, baru sepintas. Jadi silahkan di dalam kelompoknya masing-masing cari informasi cara pembuatan kompor listrik sederhana melalui YouTube dan Google menggunakan smartphone kalian masing-masing di dalam kelompok. Nah, silahkan bagi tugas, kemudian data yang sudah ide yang akan kalian buat itu nanti silahkan dimasukkan dalam LKPD-nya. Nah, seperti itu. Gitu ya, silahkan saya kasih waktu nih untuk mencari informasinya dulu. Baru nanti kalau sudah, silahkan dimasukkan ke sini. Silahkan saya kasih waktu 10 menit, silahkan teman-teman semua. Sambil saya menyiapkan LKPD-nya ya. Silahkan. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang saya akan siapkan untuk LKPD-nya. Oke, sudah tampil LKPD-nya? Belum, Pak. Oh, belum? Belum. Oke, baik. Saya ulang dulu ya. Baik, tunggu dulu. Oke, sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, nanti lembar kerjanya LKPD-nya seperti ini ya. Tadi ide-ide kalian, data yang kalian sudah temukan, kemudian masukkan dalam LKPD ini. Nah, data-data alat, bahan, nah, silakan dimasukkan. Ya. Nah, pembagian tugasnya silakan dimasukkan sini secara adil ya. Terus kemudian silakan buat jadwalnya. Nah, dari tahap 1, 2, 3, 4. Nah, dibuat step-stepnya itu. Terus kemudian prosedur kerjanya. Nah, maka nanti langkahnya setelah teman-teman ini menentukan ide, silakan teman-teman membuat desainnya dulu menggunakan Tinkercad. Nanti Pak Tri akan demonstrasikan terlebih dahulu biar teman-teman bisa menggunakan Tinkercad untuk mendesain ya. 5 menit lagi Pak Tri. Coba langsung saja ke anunya Pak, evaluasinya Pak. Oke, baik. Baik. Oke, baik, setelah LKPD-nya sudah. Nah, sekarang saya demonstrasikan cara menggunakan Tinkercad ya. Oke, apakah sudah paham? Ya. Ya, oke, silakan di dalam kelompok, silakan ikuti apa yang tadi saya tunjukkan cara mendesain menggunakan Tinkercad. Oke, baik, sudah ya? Sudah jadi ya? Oke, yang sudah jadi silakan dipresentasikan hasilnya. Oke, kelompok 1, tim 1, silakan. Wahid, mana Wahid? WC, Pak. Oke. Iya, Pak. Sudah ya? Oke, sudah ya? Yuk, kamu presentasi yuk. Presentasi siap. Rancangannya Pak. Oke, Wakit bagus nih. Keren ini. Ya, Pak. Yang lain pasti juga keren ini. Oke, nanti selanjutnya kelompok berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang setelah rancangan sudah, kita buat
produknya ya, kita realisasikan rancangannya sesuai dengan tadi LKPD yang sudah kalian isi tadi. Nah, kita realisasikan. Nah, oke. Baik. Yang lain, kelompok yang dari anggota yang lain, nanti produk yang sudah jadi nanti silakan dibuat infografisnya ya. Jadi nanti digunakan untuk presentasi hasil produknya menggunakan Canva. Nah, sekarang Pak Tri akan menjelaskan cara mendesain menggunakan Canva. Nah, nanti masuk di www.canva.com. Oke. Caranya seperti ini. Oke, sudah paham? Ya. Oke, baik. Kalau sudah paham, silahkan dibuat di masing-masing kelompok desain poster infografisnya ya. Oke. Nah, formatnya nanti seperti yang Pak Tri kasih ini formatnya. Oke, sudah paham? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, silahkan sekarang ini presentasikan hasil produk kompor listriknya. Kelompok tim 3 coba. Siapa tadi tim 3? Oh, kelompoknya Yupi coba. Iya, Pak. Jadi dari hasil kegiatan pembelajaran membuat kompor listrik, jadi kami menghasilkan sebuah kompor listrik yang bisa merebus air dengan waktu 2 menit, Pak. Oke, ya baik. Hasilnya juga bekerja dengan baik ya. Sudah Ya, Pak. diuji coba ya, bagus sekali. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Yupi, keren sekali. Terima kasih hasil kerjanya. Oke, baik ya. Untuk presentasinya semuanya sudah ya. Nah, oke, setelah teman-teman ini semua sudah membuat produknya, mari kita refleksikan hasil kegiatan kita hari ini. Nah, silakan masuk ke ini aplikasi Jamrut ini di link yang sudah saya bagi di Google Classroom ya. Silakan masuk Google Classroom, klik link yang sudah saya bagikan. Ya, Pak. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, baik, silakan diisi sesuai dengan pengalaman kalian hari ini. Nah, baik, sudah semua ya. Terima kasih sudah membuat refleksinya. Semuanya mengatakan dengan proyek ini menjadi lebih kreatif dan semangat antusias. Nah, sebelum saya tutup, untuk tugas mandiri ini saya akan berikan tugas untuk kompetensi pengetahuan kalian dari materi proyek ini biar kalian bisa lebih memahami lagi. Nah, saya Pak Tri sudah membikinkan modul secara online, linknya sudah ada di Google Classroom ya. Silakan nanti dipelajari dulu, baru kalau sudah mantap, sudah siap, silakan nanti masuk ke link kuisisnya untuk mencoba tes pengetahuannya ya. Oke, siap semuanya? Siap, Bapak. Siap, Pak. Sudah paham? Ya. Paham. Sudah paham ya? Oke, Paham. baik. Nanti silakan teman-teman di sini untuk melakukan tugas mandiri. Baik, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua sudah antusias sekali dalam proyek ini. Nah, sehingga semuanya bisa mengerjakan proyek kompor listrik ini dengan benar, bisa bekerja dengan baik, bisa untuk masak air, masak telur ya. Nah, itu. Oke, sehingga dengan kita membuat proyek ini bisa bermanfaat sehingga kita bisa menyumbangkan solusi alternatif jika nanti kalau kompor gas habis kita punya kemampuan buat sendiri gitu ya. Iya, nah, Pak. kita belajar life skill juga di sini. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum baik, Pak. kita akhiri kita tutup. Baik, silakan Bu Sulikan untuk doa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih, Swikar. Terima kasih. Ya, baik, Pak Tri. Ya, kita berikan aplaus Pak Tri ini. Ini rupanya inovatif betul ini dan sudah titik yang digunakan ini.
Jadi Bapak Ibu mungkin salah satu gambaran bahwa mungkin tantangan pembelajaran era kini seperti ini. Semoga barangkali semuanya bisa berkreasi seperti Pak Tri ini, dan kalau seperti ini, waduh, saya nggak bisa bayangkan ya kita ini seperti apa dia punya kreativitas ke depan. Tapi mungkin satu hal yang saya beri catatan Pak Tri, ada mungkin yang perlu Bapak perlu sisipkan di LKPD-nya, kan ini kan PJBL. Tentu bicara tentang PJBL ini adalah perpaduan beberapa konsep yang diproyekkan. Seperti tadi ada statement dari siswanya mewakili Bu Yuti bahwa ini adalah representasi proyek untuk namanya energi listrik menjadi energi panas. Nah, mungkin yang saya mau arahkan, penekan konsep listrik itu seperti apa wujudnya baru bisa dimungkinkan ke kalor panas. Sementara kalor nanti kalornya itu posisi di mana konsep sainsnya yang bisa nyambung dengan kontribusi tadi listrik ke kalor itu. Nah, sepertinya tadi Bapak banyak melihat dalam bentuk aplikasinya, tapi lagi-lagi selalu nuansanya listrik ke kalor, tapi penekanan tentang konsep animasi itu saya belum menemukan. Jadi saya arahkan Bapak supaya menambahkan poin-poin apa saja yang berkontribusi utama tentang listrik tadi menuju ke kalor. Tadi kalor itu di kalor itu prinsip apa yang dipakai di situ. Mungkin itu poinnya Pak. Ya, dari saya seperti itu. Silakan Pak Rudi memberikan masukannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya hampir tidak melihat tadi ada refleksi, tapi ternyata di akhir pelajarannya ada refleksi. Memang yang dikhawatirkan pada saat Pak Trianto ini menampilkan rencana aksi keduanya kemarin, waktunya Pak, yang tidak cukup dengan sekian kali kepadatan itu. Tapi karena pengakuan beliau, siswa SMK ini diberikan banyak pekerjaan itu malah lebih tertantang. Nah, mudah-mudahan nanti harapan kami pada saat rekaman PPL, hal ini benar-benar terlihat, benar-benar kelihatan. Kalau dari sisi pembawaan, mungkin karena Bapak sudah capek menunggu paling lama sehingga kurang luas. Kalau pagi hari mungkin agak luas dan lebih lincah ya Pak ya. Dan kalau yang lain overall-nya sudah sangat bagus. Hanya saja seperti yang disampaikan oleh Pak Nawir tadi, walaupun ini namanya PJBL, tetap asesmen untuk melakukan penilaian secara holistik perlu dilakukan dan terekam dengan baik Pak. Demikian Pak dari saya. Iya, Terima kasih. ya, makasih Pak Rudi. Jadi Pak Trianto sepertinya ya, Pak Rudi membantu melengkapi bahwa memang biar lebih optimalnya Bapak punya kesiapan rancangan pembelajaran yang hari ini Bapak aktualisasikan dalam bentuk peer teaching, ya penekanan konsepnya itu Pak harus dimunculkan ya. Ya saya mengapresiasi cara Bapak memaparkannya. Dan ditambah lagi ya waktu dimainkan Pak, mungkin dalam bentuk tadi menelusuri namanya link itu, kalau bisa ya ada semacam ekstra di luar jam belajar, ditawarkan mereka bereksplor dulu baru masuk ke jam yang tersedia. Karena kalau itu dilakukan semua bisa Bapak kedua waktunya. Ya, baik barangkali Bapak Ibu seperti itu mungkin yang bisa kita berikan masukan kepada Pak Tri. Ya, sepertinya semuanya ini sudah memahami betul apa yang kita tuntut di kesempatan ini dalam teaching, dan semuanya sudah menunjukkan keterampilannya, dan tentunya juga itu sangat berharga untuk tahap berikutnya. Apalagi besok sudah masuk namanya ujian komprehensif ya Bapak Ibu ya. Ya, saya pikir ini Bapak perlu istirahat, Bapak Ibu perlu istirahat, tentu menyiapkan seperlunya. Ya mungkin saya singkat waktu yang sesingkat-singkat yang di akhir ini, walaupun sudah kesorean, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Rudi sudah mendampingi kita untuk bersharing sama Bapak Ibu guru yang bakal jadi guru profesional andalan kita ke depan ini semuanya. Ya, saya ucapkan selamat sore dan mohon maaf sekiranya dari menit pertama sampai terakhir ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ya, sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nawir. Sore, terima kasih Pak Nawir. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Jaga kesehatan teman-teman. Baik, insya Allah. Terima kasih. Pak Belum Fat, bisa tidur guys. Siap. linknya Pak. Oke. Pak Rudi mau nanya. Ya Bu.
Bu Yupi, silakan. Untuk uji kom itu gambarannya gimana, Pak? Sama seperti yang sudah diberikan oleh Pak Andi, Pak Nawir. Jadi yang menguji Bapak Ibu besok adalah dosen Saya pembimbing. dapatnya Pak Har sama Pak Gun, tapi Pak Gun kayaknya ganti sama Kak Theo ya. Theo, ya betul. Nah, Jadi tugas seputar kami tanya, mendampingi sampai di rencana aksi peer teaching. iya, Pak. Yang pengen tahu itu kira-kira di uji kom itu materi yang dibahas atau apa itu ada gambarannya Pak? Ya, dari LK11 sampai pembuatan ini, Bu, RPP kemarin. Oh, berarti itu yang dibahas ya? Ya, yang diulang-ulang itu selama 6 hari kemarin, ya itu. Iya, Pak. Perlukah Kuasai itu membuat aja. PowerPoint, Bapak? Berapa, Bu? Perlukah membuat PowerPoint? Kalau uji komprehensif itu kan berarti Ibu menjelaskan alasan masalah, solusi yang relevan dengan alternatifnya, kemudian nanti bagaimana rencana aksinya, sesuai tidak, dan LK yang sudah dibuat sampai dengan 2.2 itu, dan bagaimana dieksekusi dalam bentuk simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu nanti juga masih peer teaching di depan DPL, tapi bedanya tidak ada siswanya. Jadi sama seperti simulasi mengajar. Berarti nanti ada simulasi mengajar waktu uji kom. Iya, ada. Jadi siapkan aja, Bu. Seperti ini, makanya peer teaching ini latihan. Latihan untuk menghadapi bagaimana Bapak Ibu menjelaskan rangkaian masalah yang Ibu Bapak munculkan, kemudian menjadi jawaban lembar-lembar kerja tadi, memilih topik masalahnya, apa yang terpilih, kemudian menentukan solusi yang relevan dan alternatif, apa alasannya, kuasai itu semua. Yang penting dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sangat menguasai bahan yang Bapak Ibu buat. Iya, Pak. Ya, jadi memang tujuannya ini untuk menguji. Apakah bahan yang Bapak Ibu kerjakan, yang Ibu buat selama ini, kurang lebih 26 hari ini, benar-benar dikerjakan sendiri atau ada bantuan dari pihak lain. Nah, itu. Itu aja sebenarnya. Iya, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. mudah-mudahan lulus semua ya Bapak Ibu. Amin, ya Allah. Dan lain. Ya, selamat sore. Terima kasih. Sore, Selamat Bapak. sore, Bapak. Terima kasih, Pak Rufi. Ya. Dan mengajar lagi. Ah, masuk ngajar lagi sih? Kayaknya enggak deh. Itu gambarannya. Kalau itu ya benar itu gambarannya. Besok yang pertama ya Allah. terjawab gimana ya? Enggak terjawab gimana? Libur. Libur, Pak. Libur, Pak. Orang libur besok Yupi Senin kan? Enggak. Yang enggak apa yang Kami besok. enggak Terjadwal. Besok. yang enggak terjadwal besok, berarti besok libur. Ya. Terus ngapain kami? Ya Allah. Segitunya. Kamu yang dapat duluan menderita. Infonya nanti. Bu Maya, pengujinya siapa Bu Maya? Bu Peno. Ya terakhir sendiri, woi. Saya pertama Pak, ini sendiri, tadi saya terakhir. Ya besok komplainnya saya yang terakhir, Pak. Senin. Bu Yupi Senin itu buka pintu, saya giliran nutup pintu. Ya, betul. Yang pertama Mbak Yupi. Ya, pagi-pagi itu energinya masih banyak. Jadi nanti Anda itu sudah sisa-sisa energi Pak Har. Jadi bersyukur Anda itu. Ya, udah capek sih. Udahlah, yakin aja. Tapi bisa jadi yang pertama tuh belum hot, Bu. Bisa jadi yang pertama tuh masih mula-mula belum hot. Iya, buru-buru mau kemana gitu. Tapi itu baru habis sarapan, Bu. Jadi energinya langsung. Bu Yupi, mau tanya Bu. Berarti kalau saya itu kan jam Bentar.